Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan fikih ibadah dari kitab Al-Wajiz yang disusun oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafidhahullah ta'ala. Masih mempelajari tentang kitabun nikah, yaitu masih mempelajari tentang bab khulu, yaitu perceraian dengan imbalan dari istri kepada suami, di mana kita sampai pada poin al-khulu faskhun wa laisa tolakon. Khulu itu adalah fasakh, yaitu pembubaran nikah, ya, bukan termasuk talak. Idza ftadatil mar'atu nafsaha wa faraqaha zawjuha kanat amlak li nafsiha. Apabila seorang wanita itu menebus dirinya, kemudian suaminya berpisah dengannya, maka dia lebih berhak untuk dirinya. Wala haqqa lahu fi muraja'atiha illa biridhoha. Maka tidak ada hak bagi suaminya untuk merujuknya kecuali dengan ridhonya. Nah, jadi tes. Jadi dalam khulu itu berbeda dengan talak. Kalau talak, seorang suami berhak merujuk istrinya ketika dalam masa iddah, istrinya ridho atau tidak ridho. Tapi kalau dalam khulu, suami tidak ada lagi hak untuk merujuk istrinya kecuali istrinya ridho, dan itu pun juga dengan akad nikah yang baru, mahar yang baru. Itu bedanya talak dengan khulu. Wala yu'tabaru hadzal firaq talaqan wa in waqa'a bi lafdhi talaq. Dan perpisahan ini tidaklah dianggap sebagai talak atau perceraian meskipun terjadi dengan lafaz talak. Artinya ketika seorang istri membayar kepada suaminya, kemudian suaminya menjatuhkan kata talak atau cerai kepada istrinya. Jadi walaupun dengan lafaz talak atau cerai, tapi dia bukanlah cerai, tapi adalah pembatalan pernikahan. Wa innama huwa faskhun, maka itu adalah fasakh, yaitu pembatalan lil aqdi, bagi akad nikah, di maslahatil mar'ah, bagi kemaslahatan istri, muqabil maftadat bih, sebagai imbalan dari apa yang dia bayarkan kepada suaminya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, walladzi yadullu ala annahu laisa bitolakin, yang menunjukkan bahwa itu bukanlah talak, annallaha subhanahu wa ta'ala rattaba 'ala talaqi ba'da dukhul alladzi lam yastawfi adaduhu salasatu ahkam kulluha muntafiyatun anil khulu. Yang menunjukkan bahwa khulu itu bukanlah talak atau cerai, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menentukan bagi talak setelah suami bercampur dengan istrinya yang belum memenuhi bilangannya, yaitu sebanyak 3 kali talak, itu 3 hukum. Dan semua 3 hukum ini tidak ada di dalam khulu. Itu yang membedakan antara talak, cerai dengan khulu. Yang pertama, anna zauj ahaqqu birraj'ati fihi, bahwa suami itu lebih berhak untuk merujuk istrinya. Itu kalau dalam talak ada hak suami untuk merujuk istrinya
dalam masa iddah, walaupun istrinya tidak rela atau tidak ridho, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna, dan suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka, dan itu enggak ada di dalam khulu, ya. Yang kedua, annahu masubun minas salas, bahwa talak itu ya terhitung dalam 3 talak. Fala tahillu, maka tidak halal seorang istri kepada suaminya ba'da istifa'il adat, sampai sempurnanya jumlah bilangan, yaitu 3 kali talak, illa ba'da zaujin, kecuali setelah dia menikah lagi dengan suami yang lain dan sudah berhubungan suami istri. Dan itu tidak ada di dalam talak, tidak ada di dalam khulu. Jadi kalau di dalam talak, ketika seorang suami mentalak istrinya sekali, berarti dihitung sekali, kemudian 2 kali, 3 kali. Kalau sudah mencapai 3 kali talak, maka tidak boleh lagi menikah dengan suami pertama, kecuali dia menikah dulu dengan laki-laki yang lain, kemudian sudah bercampur, kemudian diceraikan, baru boleh menikah dengan suami yang pertama. Dan itu tidak ada hukum itu di dalam khulu. Kemudian yang ketiga, annal iddah fihi salah satu quru. Iddah untuk talak itu 3 kali quru. Sedangkan untuk khulu itu iddahnya bukan 3 kali quru. Wa qad tsabata bin nasi wal ijma' annahu la raj'ata fil khulu. Dan telah ditetapkan di dalam nas, demikian juga ijma' ulama, bahwa khulu itu tidak ada rujuk lagi. Tapi boleh kalau suami mau kembali lagi itu dengan nikah yang baru, dengan mahar yang baru. Nah, tapi tergantung istrinya setuju atau enggak. Tapi kalau dalam talak yang rojai, istrinya ridho atau enggak ridho, suami punya hak untuk merujuk. Itu bedanya. Jadi di sini ulama ingin menunjukkan, membuktikan bahwasanya khulu itu bukanlah talak, ya, walaupun suami menjatuhkannya dengan kata talak, ya. Jadi bedanya yang pertama, kalau khulu itu tidak ada lagi rujuk, sedangkan talak yang jumlahnya masih 1 atau 2 masih bisa dirujuk dalam masa iddah. Begitu juga wasabata bis sunnah wa aqwalis sahabah, telah ditetapkan di dalam sunnah dan perkataan sahabat bahwa iddah di dalam khulu itu hanya 1 kali haid. Jadi hanya 1 kali haid. Sedangkan talak yang biasa iddahnya itu 3 kali haid, 3 kali quru. Itu yang membedakan. Jadi ketika seorang istri kemudian mengkhulu suaminya, itu membayar, dia boleh menikah dengan laki-laki lain setelah mengalami atau melewati 1 kali masa haid. Itu kalau khulu. Kalau talak harus melewati 3 kali masa haid. Itu bedanya. Wa sabata bin nasi jawazuhu ba'da talqataini wa wuqu'u tsalitsah ba'dahu. Dan dibolehkan secara nas khulu itu setelah talak yang kedua. Jadi setelah ditalak yang kedua, kemudian dia mengkhulu, istrinya mengkhulunya, membayarnya, kan? Itu tidak dihitung dalam 3 kali talak. Ketika dia nikah lagi dengan istrinya, jadi dia masih punya jatah lagi 1 kali. Misalnya seorang suami mentalak istrinya 1 kali talak, terus dirujuk. Setelah dirujuk, setelah beberapa waktu ditalak lagi. Berarti kan dia masih punya jatah 1 kali talak, kan? Setelah itu istrinya mengkhulu suaminya, dia membayar suaminya untuk berpisah. Itu tidak akan menghabiskan jatahnya yang ketiga itu, karena khulu bukan talak, bukan cerai. Jadi setelah dikhulu, kemudian suaminya pengen kembali lagi dan istrinya juga mau, maka mereka kemudian menikah lagi dengan akad nikah yang baru, dengan mahar yang baru. Apakah setelah itu
dia nggak punya jatah lagi, pasti punya jatah satu yang sebelumnya, yang terakhir, yang ketiga. Kenapa? Karena khulu itu tidaklah dihitung. Khulu tidak dihitung dalam jumlah talak yang tiga. Itulah perbedaan antara khulu dan talak. Wa hadza dhahirun jiddan fi kaunihi laisa bitolak. Dan ini nampak sekali, jelas sekali bahwa khulu itu bukanlah talak. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratani. Talak itu ada 2 kali. Fa imsakun bima'ruf. Setelah itu ditahan dengan cara yang baik istrinya, au tasrihun bi ihsan, ataupun dilepaskan dengan cara yang baik. Wala yahillu lakum dan tidak halal bagi kalian, yaitu para suami, anta khudu mimma ataitumuhunna syai'an, untuk mengambil dari sebagian apa yang kalian berikan kepada mereka sedikit pun, illa ayyakhafa alla yuqima hududallah, kecuali mereka takut tidak dapat menegakkan hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, dan jika kalian takut tidak dapat menegakkan hukum Allah, fala junaha alaihima fi maftadat bih, maka tidak mengapa bagi mereka berdua, suami dan istri, untuk berpisah fi maftadat bih, yaitu ketika istrinya membayar tebusan kepada suaminya, yaitu fida ataupun khulu. Wa hadza wa illam yakhtas bil mutallaqah tatliqataini fa innahu yatanawaluha wa ghairuha. Ini meskipun tidak dikhususkan bagi wanita yang ditalak sebanyak 2 kali talak, tapi dia sudah mencakup hal itu dan yang lain. Jadi intinya, pokoknya kesimpulannya di sini bahwasanya khulu bukanlah talak, itu aja ya. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke bab al-iddah. Al-iddatu ma'khudun minal adat wal ihsa. Iddah itu diambil dari kata adat ataupun ihsa, yaitu perhitungan. Ai matusihil mar'atu wa ta'udduhu minal ayami wal aqra, yaitu hari-hari ataupun haid yang dihitung oleh wanita, yaitu di mana dia menghitungnya untuk menunggunya kemudian menikah lagi dengan yang lain. Itu namanya iddah. Sedangkan secara istilah iddah itu adalah ismun limuddah, yaitu istilah yang berkaitan dengan bilangan atau masa. Tatarabbasu bihal mar'ah anitazawuj, di mana wanita menunggu dari menikah ba'da wafati zaujiha, setelah suaminya meninggal, au firaqihi laha, atau setelah berpisah dengan suaminya. Imma bil wiladah, ada kalanya iddah itu selesai dengan melahirkan, au bil aqra, atau selesai dengan haid, au bil ashur, atau selesai dengan bilangan bulan. Intinya iddah itu adalah masa di mana seorang istri menunggu, ya, setelah dia meninggal oleh suaminya atau telah berpisah dengan suaminya, itu menunggu di mana dia boleh menikah setelah itu dengan yang lain. Anwa'uha, jenis-jenis iddah. Wa man mata anha zaujuha fa iddatuha arba'atu ashhur wa ashr. Barang siapa yang ditinggal mati suaminya, maka iddahnya itu selama 4 bulan 10 hari. Ya, jadi kalau ditinggal mati suaminya, iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Dakhala biha am lam yadkhul. Apakah dia pernah bercampur dengan suaminya ataupun belum pernah. Jadi misalnya baru dinikahin, belum sempat bercampur dengan suaminya, suaminya meninggal, maka wanita ini tetap dia menunggu masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Adapun dalilnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asra. Yaitu Al-Baqarah ayat 234. Dan mereka yang meninggal di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, maka istri mereka itu menunggu
selama 4 bulan 10 hari. Jadi intinya iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu adalah 4 bulan 10 hari. Illa antakunal madkhul biha hamilan fa iddatuha biwad'il haml. Kecuali wanita yang telah dicampuri suaminya ini dia dalam kondisi hamil. Jadi dalam kondisi hamil suaminya meninggal, maka iddahnya sampai melahirkan. Walaupun melahirkannya itu beberapa hari setelah ditinggal mati suaminya, itu sudah boleh nikah lagi dengan laki-laki lain. Ya. Walaupun ditinggal mati suaminya, setelah itu beberapa hari kemudian lahiran. Dia sudah selesai masa iddahnya, sudah selesai masa ihdatnya, sehingga dia boleh menikah langsung dengan laki-laki lain. Adapun dalilnya adalah surah At-Tolak ayat 4, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Dan mereka para wanita yang hamil, maka ajal mereka atau iddah mereka sampai mereka melahirkan. Nah, ini sifatnya umum. Jadi sampai melahirkan ini sifatnya umum. Apakah wanita ini diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati suaminya, yang penting dia dalam keadaan hamil, maka iddahnya itu sampai melahirkan. Lama atau sebentar. Jadi enggak ada masalah, lama atau sebentar. Walaupun sebagian ulama seperti Ibnu Abbas dalam fatwanya mengatakan iddahnya itu abadul ajalaini, yaitu apa? Waktu yang paling panjang. Kalau yang paling panjang sampai melahirkan, ya melahirkan. Tapi kalau yang paling panjang itu adalah 4 bulan 10 hari, ya 4 bulan 10 hari, dihitung mana yang lebih panjang. Kalau misalnya setelah ditinggal mati suaminya lahiran, dalam waktu beberapa hari, nanti iddahnya ngambil 4 bulan 10 hari. Paham? Tapi kalau kemudian dia melahirkannya masih lama, maka diambillah yang paling lama. Nah, adapun dalilnya, tapi yang sahih bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya ketika dalam kondisi hamil, iddahnya itu pokoknya sampai melahirkan, lama atau sebentar. Adapun dalilnya adalah hadis yang muttafaqun alaih dari Al-Miswar bin Makhramah, anna Subai'ah al-Aslamiyah nafasat ba'da wafati zaujiha bilayalin, bahwa Subai'ah al-Aslamiyah mengalami nifas, yaitu melahirkan setelah suaminya meninggal beberapa hari lama. Jadi setelah suaminya meninggal beberapa hari lamanya dia lahiran. Dalam riwayat yang lain setelah 10 hari. Jadi setelah 10 hari dia melahirkan. Faja'atin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, istadzanathu an tankih, meminta izin kepada beliau untuk dia nikah. Fa'adzinalaha, lalu diizinkan. Fanakahat, lalu dia menikah. Jadi 10 hari setelah ditinggal mati suaminya dia nikah lagi. Orang kan kalau di zaman sekarang bisa jadi omongan, wah masa baru 10 hari suaminya meninggal dah nikah, ya kan? Masalahnya karena dia sedang hamil dan 10 hari setelah suaminya meninggal dia melahirkan, berarti selesai masa iddahnya, dia udah boleh nikah. Nah, wal mutallaqatu qabla dukhul la iddatalaha, wanita yang ditalak suaminya tapi belum pernah dicampurin maka tidak ada iddahnya. Jadi yang tidak pernah dicampurin suaminya itu ada kalanya dia diceraikan, ada kalanya ditinggal mati suaminya. Kalau ditinggal mati suaminya, iddahnya tetap 4 bulan 10 hari. Tapi kalau diceraikan suaminya, belum pernah dicampurin, itu berarti iddahnya tidak ada. Itu bedanya ya, yang diceraikan dengan yang ditinggal mati suaminya. Adapun dalilnya yaitu surah Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat
summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi wanita yang beriman, kemudian kalian menceraikan mereka, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian bercampur dengan mereka, famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka mereka tidak ada kewajiban untuk menunggu masa iddah untuk kalian. Jadi tidak ada masa iddahnya kalau belum dicampurin. Cuman para ulama berbeda pendapat. Belum dicampurin tapi sudah berduaan di kamar, apakah berlaku hukumnya juga gitu. Ada yang mengatakan kalau sudah berduaan di kamar nggak ada yang lain, itu walaupun belum dicampurin maka hukumnya tidak berlaku lagi. Jadi dia harus menunggu masa iddahnya, yaitu selama 3 kali haid. Tapi ada yang mengatakan enggak lah, artinya selagi dia belum dicampurin dengan suaminya, selagi belum berhubungan suami istri walaupun sudah berduaan di kamar, itu berlaku hukumnya. Yang penting belum dicampuri. Itu khilaf ulama di situ, paham ya? Jadi misalnya nih, habis dinikahin terus sudah berduaan di kamar, belum bercampur, kemudian cerai. Apakah wanita ini harus menunggu masa iddah selama 3 kali haid ataupun nggak ada iddahnya? Di situ khilaf ulama. Ada yang mengatakan harus karena sudah berduaan walaupun belum dicampurin. Ada yang mengatakan ya enggak lah, kan belum dicampurin. Karena di dalam ayat kan min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, artinya sebelum berhubungan suami istri. Ala kulli hal. Wal mutallaqah ba'da dukhul, wanita yang ditalak dia sudah bercampur dengan suaminya, in kanat hamilan, jika dia adalah dalam kondisi hamil maka iddahnya dengan melahirkan. Berarti sama dengan tadi yang ditinggal mati suaminya. Pokoknya kalau wanita itu dalam kondisi hamil, ditinggal mati suaminya atau ditalak, iddahnya sampai melahirkan, lama atau sebentar. Ya. Berdasarkan tadi surah At-Tolak ayat 4, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Jadi ayat ini sifatnya apa? Umum. Pokoknya kalau wanita itu hamil, diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, iddahnya sampai melahirkan, lama atau sebentar. Jadi ayat ini umum. Adapun dalil yang lain adalah hadis dari Az-Zubair ibnul Awam radhiyallahu anhu, annahu kanat indahu Ummu Kulsum binti Uqbah, bahwasanya Zubair ibnul Awam dahulu memiliki istri yaitu Ummu Kulsum binti Uqbah. Faqalat lahu wahya hamil, dalam kondisi istrinya itu hamil berkata kepada suaminya, thayyib nafsi bitatliqah, ya, buatlah diriku senang dengan mentalakku 1 kali. Fatallaqaha tatliqah, lalu ditalaklah oleh suaminya 1 talak. Tsumma kharaja ila shalah, kemudian suaminya keluar salat. Faraja'a wa qad wada'at, pulang-pulang istrinya sudah lahiran, jadi kapusan. Jadi hanya beberapa, mungkin gak nyampe sejam, berangkat sholat, pulang istrinya lahiran, padahal sudah ditalak 1 kali talak. Nyesel dia. Lalu dia bilang, malah kenapa dia ini khoda'at nih, dia menipu saya, mudah-mudahan Allah menipunya. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sabaqal kitabu ajalu, ya sudah, memang sudah ditetapkan waktunya seperti itu, nggak boleh nyesel lagi, sudah terlanjur gitu. Ukhtubha ila nafsiha, kalau mau lamar lagi dan menikah lagi. Kan baru 1 kali talak, masih boleh dinikahin lagi walaupun sudah habis masa iddahnya.
Jadi ini menunjukkan bahwa wanita yang ditalak suaminya itu iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Nah sekarang gini. Sebentar, yang bawah dulu. Wa in kanat min dawatil haid fa iddatuha salasatu hiyat. Tapi apabila wanita itu adalah wanita yang masih mengalami haid, maka iddahnya adalah 3 kali haid. Ini berarti kondisinya tidak hamil ya. Nah, ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan wanita yang ditalak oleh suaminya, mereka menunggu selama 3 kali masa haid. Di sini sih disebutkan bukan masa haid, quru, qur'un. Nah, di mana qur'un itu ada perbedaan ulama. Ada sebagian yang mengatakan qur'un itu artinya masa suci, masa bersih dari haid. Jadi kalau yang mengambil pendapat itu berarti masa iddah wanita itu 3 kali masa suci. Berarti dia akan lebih panjang. Tapi yang sahih bahwasanya qur'un quru itu adalah 3 kali masa haid. Jadi lebih pendek. Karena ketika ditalak dalam kondisi bersih, menunggu datang haid. Nah itu dihitung 1. Terus menunggu datang masa bersih. Haid lagi 2, bersih, kemudian haid lagi yang ketiga. Nah, setelah haid yang ketiga habis, berarti habis masa iddahnya selagi dia sudah mandi, kata ulama. Kalau dia belum mandi masih bisa dirujuk walaupun sudah datang masa bersih yang berikutnya. Ya, jadi sudah tidak boleh dirujuk kalau dia sudah mandi dari haid. Adapun quru, di mana artinya yang benar adalah haid, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Anna Umma Habibah kanat tustahad fasalatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa amaraha an tada'as salata ayyama aqra'iha. Bahwa Ummu Habibah radhiyallahu anha dahulu mengalami istihadah. Lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan salat ayyama aqra'iha, pada hari-hari quruknya. Artinya kalau wanita itu meninggalkan salat ketika hari haidnya atau hari bersihnya. Pada waktu hari haidnya, berarti quru itu adalah masa haid. Berarti yang sahih, wanita yang ditalak oleh suaminya, dia tidak dalam kondisi hamil tapi sudah dicampuri suaminya dan dia mengalami haid, maka iddahnya itu selama 3 kali masa haid. Tapi kadang bisa berubah loh. Contoh, dia ditalak suaminya kan, talak 1. Terus ketika di masa iddahnya suaminya meninggal. Ketika di masa iddah suaminya meninggal. Tadi kalau ditinggal suaminya berapa lama? 4 bulan? 10 hari kan? Orang gak hamil kok. Jadi dia ditalak suaminya. Ketika masa iddah suaminya meninggal. Dia tidak dalam kondisi hamil. Maka dia berubah masa iddahnya dari 3 kali haid menjadi 4 bulan 10 hari. Kok begitu? Ya kan ketika dia ditalak suaminya masih statusnya istrinya kan? Karena talak 1 atau 2. Dan ketika suaminya meninggal dia dapat warisan. Lu kan udah ditalak, betul, tapi kan masih statusnya istri, masih bisa dirujuk. Kecuali sudah talak yang ketiga. Misalnya ditalak yang ketiga, masih dalam masa iddah, suaminya meninggal, itu tetap dia iddahnya sampai selesai 3 kali haid. Tidak berubah jadi 4 bulan 10 hari.
dan dia tidak mendapatkan warisan dari suaminya karena statusnya udah bukan suami istri, nggak boleh dirujuk lagi kan. Nah itu. Tapi kalau misalnya dia ditalak suaminya, terus dia nunggu masa iddah 3 kali haid, setelah habis masa iddahnya suaminya meninggal, jadi meninggalnya setelah iddahnya selesai, apakah dia harus beriddah selama 4 bulan 10 hari? Enggak. Apakah dia mendapatkan warisan? Enggak, karena udah selesai, masa iddahnya udah selesai. Paham ya? Baik. Kemudian fa in kanat saghiratan la tahid, apabila wanita ini masih kecil, belum mengalami haid. Loh kok belum ngalamin haid sudah nikah? Ya enggak apa-apa. Emang enggak boleh. Jadi wanita ini dia masih kecil, belum mengalami haid, terus nikah, terus dicerai suaminya. Atau wanita yang sudah lanjut usia, sudah tidak lagi haid, menopause. Ketika dia ditalak oleh suaminya, maka iddahnya selama 3 bulan. Jadi iddah itu ada kalanya sampai melahirkan, ada kalanya 4 bulan 10 hari, ada kalanya 3 kali kuruk, ada kalanya 3 bulan. Adapun dalilnya At-Tolak ayat 4, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum, dan wanita yang sudah tidak mengalami haid, inirtabetum, jika kalian ragu, fa'iddatuhunna salah satu ashur, maka iddahnya adalah 3 bulan. Wallai lam yahid, demikian juga wanita yang belum mengalami masa haid. Jadi kalau masih kecil atau sudah menopause, maka iddahnya selama 3 bulan. Jadi ini adalah masalah iddah. Berapa lama iddah wanita yang ditalak suaminya atau ditinggal mati suaminya. Ya, kita ulangi lagi biar ada gambaran lebih jelas. Jadi kalau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Baik sudah dicampurin atau belum, kecuali dia hamil, itu aja. Kalau dia hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Itu ditinggal mati suami ya. Kemudian kalau yang ditalak suaminya belum pernah dicampurin, nggak ada iddahnya. Kalau dalam kondisi hamil, berarti pernah dicampurin dong, maka iddahnya sampai melahirkan. Itu. Kemudian kalau dia wanita itu memiliki haid, maka iddahnya 3 kali haid. Tapi kalau dia sudah tidak mengalami haid atau belum pernah haid, masih kecil, maka iddahnya 3 bulan. Itu kesimpulannya. Kemudian ma yajibu alal mutawaffa anha zaujuha, apa yang diwajibkan kepada wanita yang ditinggal mati suaminya? Yajibu alaihal ihdad hatta tanqadiya iddatuha. Jadi di samping dia menunggu sampai masa iddahnya selesai, dia juga diwajibkan untuk melakukan ihdad. Bahasa ininya adalah berkabung sampai masa iddahnya selesai. Dan ihdad itu apa? Meninggalkan perhiasan dan wangi-wangian. Jadi selama masa ihdad tadi itu berapa lama? 4 bulan 10 hari. Atau kalau dia hamil sampai melahirkan. Itu tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh bersolek, tidak boleh pakai pakaian yang berwarna, tidak boleh memakai celak, tidak boleh memakai inai. Dan dia tinggal di rumahnya, tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali darurat. Darurat itu contohnya apa? Dia pergi ke pasar karena tidak ada yang membelanjakan di pasar, atau dia pergi ke rumah sakit karena sakit. Tapi kalau ditinggal mati suaminya, boleh nggak dia pergi kajian? Itu menurut saya bukan darurat. Kan ngaji bisa di mana aja, di rumah bisa YouTube kan. Jadi
Tapi ada sebagian mengatakan boleh kajian itu termasuk darurat. Allahu alam. Pergi berziarah ke rumah orang tuanya nggak boleh, kan bukan darurat. Kecuali orang tuanya sakit mungkin ya kan. Ya. Jadi itu adalah ihdat. Jadi tidak boleh bersolek, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh memakai perhiasan, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna, tidak boleh bercelak dan tidak boleh memakai inai. Dan dia harus tinggal di rumahnya. Adapun dalilnya adalah hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa salasin illa ala zaujin arba'ata ashhur wa asra." Dahulu kami dilarang untuk berihdat, berkabung untuk seorang yang meninggal lebih dari 3 hari kecuali kepada suami, yaitu 4 bulan 10 hari. Dulu di zaman jahiliyah mereka itu kalau berkabung selama 1 tahun. Hatta ketika datang Islam pun masih berlaku hukum itu. Tapi setelah itu dimansuhkan menjadi 4 bulan 10 hari. Ya. Kecuali untuk selain suami itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi berkabung ketika meninggal seorang keluarganya selain suami itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, kalau suami 4 bulan 10 hari. Wala naktahil, kami tidak boleh memakai celak. Wala nutayyib, tidak boleh memakai wangi-wangian. Wala nalbasu sauban masbughon, tidak boleh memakai pakaian yang dicelup dengan warna. Illa sauba asbin, kecuali pakaian asbin. Asbin itu pakaian dari Yaman yang warnanya itu hanya putih ataupun hitam, enggak ada warna yang lain. Waqad rukhisolana inda tuhur idza tasalat ihdana min mahidha fi nubdatin min kisti atfar. Dan diberikan keringanan bagi kami ketika kami bersih dari haid apabila mandi, yaitu untuk menggunakan wangian sedikit. Maksudnya ketika habis haid itu kan mandi itu kan dikasih wangi-wangian di kemaluannya biar tidak bau. Nah, itu boleh menggunakan wangian yang sedikit ketika mandi. Wa kunna nunha anitiba'il janais, dan kami juga dilarang untuk mengiringi jenazah. Nah, ini adalah larangan bagi wanita yang sedang berihdat. Demikian juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutawaffa anha, wanita yang ditinggal mati suaminya, la talbasul mu'asfar minasyab, tidak boleh memakai pakaian yang berwarna kuning. Walal mumasyak, tidak boleh juga memakai pakaian yang berwarna merah. Walal huli, tidak boleh memakai perhiasan. Wala tahtadhib, tidak boleh menggunakan khidab yaitu inai. Wala taktahil, tidak boleh menggunakan celak." Nah, itu larangan-larangan bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, yaitu berihdat selama 4 bulan 10 hari. Allahu a'lam bishawab. Bisa ya? Itu azan. Ya, kita lanjutkan nanti setelah azan tanya jawab.
Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Siapa yang mau bertanya silahkan. Istrinya yang meninggal, suaminya kapan dia boleh menikah? Kapanpun, nggak ada ini aturannya. Ya cuman ya secara syar'i nggak ada aturannya, tapi secara etika mungkin ya. Masa ya nggak ada masalah. Cuman nggak etis saja. Jadi masa ya baru pulang nguburin istrinya langsung nikah lagi? Ya nggak etis lah kan. Tapi sebenarnya nggak ada aturannya. Iya. Silakan. Oh gitu. Jadi istrinya minta cerai, suaminya nggak mau. Terus istrinya mau bayar khulu, suaminya tetap nggak mau gitu. Sebenarnya kalau khulu itu tergantung kesepakatan, mau mintanya berapa gitu kan. Tapi kalau kekeh suaminya nggak mau menceraikan, mungkin karena balas dendam kan, maka boleh diadukan ke pengadilan. Nanti pengadilan yang menceraikan, bukan hak suami lagi. Karena memang mungkin secara syar'i dia sudah punya alasan yang tepat gitu. Paham? Ini nanti dipelajari oleh pengadilan biasanya. Kenapa minta cerai, kenapa minta khulu, gini ya kan? Ya, suaminya udah ditawarin belum bayar uang, udah tapi nggak mau, nanti dipelajari. Nanti pengadilan yang akan menceraikan. Jadi nggak lantas kemudian pokoknya hak suami, selagi suami nggak menceraikan, nggak mau khulu ya udah selamanya, ya nggak boleh gitu kan, dosa. Walaupun yang salah istrinya tadi, dia yang memenjarakan suaminya. Ada lagi? Berarti kalau setelah iddah itu istri boleh menolak suami juga ya, mau balik lagi? Ya iyalah. Kan hak dia kan. Ya, kayak tadi cuma 1 jam, kalau kisah tadi yang di hadis itu buat bercanda apa memang kayaknya gak ada kasusnya, cuma buat permintaan. Ya mungkin ada masalah, cuman kemudian istrinya minta kepada suaminya kan, ceraikan saya lah, senangkan saya dengan 1 cerai gitu kan. Kata senangkan lah, mungkin kalau dia minta bercandain, ya enggak. Ya nggak tahu sih, cuman di sini nggak ada kronologinya ya. Biasanya kalau yang namanya cerai itu karena ada masalah. Masa nggak ada masalah tiba-tiba cerai, apalagi hamil kan? Oh, nggak tahu ada nggak? Tapi kan udah hamil besar, ngidamnya biasanya kalau hamil muda. Tapi ini nggak ada kronologinya apa penjelasan. Yang penting cerainya jatuh lah gitu. Setelah beberapa jam langsung melahirkan, udah bebas. Mungkin suaminya nggak tahu kalau kehamilannya itu udah besar,
Kadang-kadang ada seorang wanita yang hamil, udah tua tapi kelihatannya kecil gitu kan. Kok masuk sampai nggak tahu istrinya? Lah kan dulu nggak ada nganterin ke bidan kayak gitu kan, nggak ada. Mungkin istrinya lebih dari satu kan beliau, nggak tahu jadinya. Masa idah nggak boleh, intinya nggak boleh keluar rumah. Sama aja. Di dalam mobil keluar dari rumah ya sama aja lah. Itu namanya keluar, karena mobil bukan tempat tinggal kan, kendaraan. Itu beda lagi. Kalau memang kondisinya darurat, gimana ya? Kalau dia memang wanita yang berkarir ya kan, nanti dilihat apakah itu darurat atau enggak gitu. Kalau memang nggak bisa izin dan sebagainya, ya udah terpaksa. Lama kan, selama 4 bulan 10 hari. Ya. Banyak karena mediasi lah, inilah. Cuman gini ya, gini. Kalau secara syar'i, ketika kemudian suami setuju dengan khulu, ya kan, istrinya membayar sejumlah uang yang diminta, kemudian suaminya bilang saya ceraikan kamu, itu sudah sah. Sudah dimulai iddahnya dari situ 1 kali haid. Walaupun proses di pengadilannya mungkin lama, itu sudah sah secara syar'i, ya. Jadi nanti ketika dipanggil pengadilan, dimediasi gini nggak berguna, orang sudah selesai 1 haid itu langsung selesai iddahnya, ya, itu. Kan yang dilihat adalah secara syar'inya. Secara negara itu kan hanya untuk formalitas aslinya. Istrinya keluar negeri. Oh, suaminya keluar negeri. Terus ya selagi suaminya nggak menjatuhkan cerai. Nggak, intinya gini, cerai itu kan haknya suami. Walaupun suami pergi, ya kan, lama, selagi suami belum menjatuhkan cerai, enggak jatuh cerai. Terus bagaimana sih istri kalau misalnya terlunta-lunta gitu? Maka dia harus lapor ke pengadilan. Biasanya nanti kalau secara syar'i, pengadilan itu ngasih waktu suaminya selama setahun misalnya maksimal. Nah kalau dia nggak balik, nanti pengadilan yang menceraikan. Nah, ketika sudah diceraikan pengadilan, udah sah walaupun suaminya di sono belum menjatuhkan cerai, ya kan? Kan udah dipanggil sama pengadilan. Itu secara otomatis sudah jatuh cerai, tapi nggak langsung begitu. Jadi biasanya dikasih waktu dulu 1 tahun maksimal. Ya. Kenapa? Oh, belum. Nanti insya Allah. Tinggal dikit sih, salah 1 kali pertemuan. Hah? Ada hadonah? Nggak ada hadonah? Wah, itu terjemahnya kurang. Masih ada 2 halaman. Wah, itu kurang terjemahnya berarti. Nah, di sini masih ada bab hadonah. Hadonah itu pengasuhan. Iya, masih ada.
talak bain, talak ini masih sibro ada. Mungkin lupa kali ya, Allahu alam. Hah? Oh, kurang berarti terjemahannya. Enggak, buku yang lain. Oh, berarti belum diterjemahin ya, bukan salah cetak. Kalau semuanya, ya gimana nyari yang edisi yang ada? Nggak ada, terbitan lain nggak ada. Cuman satu aja penerbitnya. Ada banyak, ada juga cuma ini. Nah, coba yang penerbit lain coba ada nggak? Tuh coba dicek. Jadi ada, dat itu ada semuanya. Oh, gimana sih? Udah gampang, ntar dicari di internet ya terjemahannya kalau ada. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.